Cinta bagaikan ekor malaikat. Cinta bagaikan ekor. Cinta bagaikan ekor malaikat. Gitu. Cinta. Oh gitu nyanyinya. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Balik lagi di sesi bedah lagu JKT48. Sekarang kita bahas tentang Tenshino Shippo alias Ekor Malaikat. Lagu ini ada di setlist Pajama Drive, merupakan salah satu dari 5 unit song yang ada di situ, dan ini adalah unit song pertama yang dibawakan di setlist itu. 3 orang nih, yang di tengah 1, yang kiri kanannya 2 gitu. Ya iyalah kan 3 orang begitu ya. Tenshino Shippo. Mari kita bahas lagu ini. Kalau saya sih enaknya main di situ tadi. Ku ingin hembuskan geli-geli basah dengan nafasku. Siapa? Nabilah. Dulu Nabilah guys. Kalau zaman gue dulu Nabilah. Gue nggak tahu sekarang siapa senternya. Soalnya ganti-ganti mulu kan ya. Ya masa Tenshino Shippo terus senternya Nabilah mulu gitu. Sekarang udah Gen 8, Gen 9 senternya masih Nabilah kan, ya nggak mungkin. Senternya gue nggak tahu siapa. Yang jelas kalau center tuh terang. Iya. Jadi lagu ini menceritakan tentang apa? Lagu ini kalau gue tangkep nih, kurang lebih sebenarnya isi cerita dalam lagu ini tuh sama kurang lebih kayak Tsundere dari setlist Reneken Shijora itu. Intinya adalah tentang ini dari sudut pandang cewek nih ya. Si penyanyi kan cewek nih ceritanya. Si cewek ini suka sama seorang cowok, cuman dia kayak nggak mau nunjukin langsung. Jadi si cowok sendiri jadi nggak tahu bahwa ada perasaan suka itu. Nah, di sebuah momen kesendirian si cewek, dia tuh berpuisi gitulah, menyanyikan di sini tuh isi liriknya adalah dia mengibaratkan cinta, bukan mengibaratkan si cowok nih ya, mengibaratkan cinta, perasaan itu sebagai ekor malaikat. Wah, ini sesuatu yang menarik. Kenapa harus analoginya tuh ke ekor malaikat? Ini adalah 2 kata yang sebenarnya nggak nyambung, ekor sama malaikat. Gue baru tahu malaikat punya ekor gitu. Malaikat tuh paling nggak kalau digambarkan ya, gue sih nggak pernah lihat langsung. Gue nggak tahu kalau buat Azen ada yang pernah lihat malaikat langsung ya. Yang gue tangkap malaikat tuh paling kalau digambarkan di cerita-cerita minimal punya sayap gitu loh, atau mungkin punya halo di atas gini. Tapi biasanya kan sayap gitu ya. Tapi kalau ekor tuh kan biasanya lebih kayak hewan gak sih? Kalau ekor monyet kayak gitu ya, macan gitu, kucing Tapi ini malaikat punya ekor, dan di situ digambarkan cinta tuh seperti ekor malaikat yang nakal, itu satu. Yang kedua, yang pelin-pelan. Dari mana ekor bisa nakal? Dari mana ekor bisa pelin-pelan? Bingung gak lo? Mungkin maksudnya pelin-pelan adalah karena ya si subjeknya nih, si malaikat ini geraknya kemana, ekornya gerak kemana gitu kan. Dia nengok ke kiri, ekornya ke kanan gitu. Dia nengok ke kanan, ekornya ke kiri. Jadi kayak pelin-pelan gitu. Terus nakal aja gerakannya, kayak suka gak terduga, kayak kecoa terbang. Gue jangan sampai ngomong kecoa terbang di kamar ini, tau-tau ntar jinx aja, tau-tau ada yang serem juga ya. Kita sebut saja jangan kecoa terbang, tapi ekor malaikat aja. Siapa tahu kedatangan ekor malaikat beneran. Nah, lagu ini dibuka dengan ku ingin hembuskan gelisah di dada dengan nafasku. Dia ingin menghembuskan gelisah. Jadi itu dia merasakan kegelisahan, terus dia pengen keluarin lewat nafasnya. Dia berharap dia berharap bahwa dengan satu helaan nafas gitu tuh keluar gelisahnya, terus dia nggak ngerasa gelisah lagi. Inginnya dia, makanya dia pakai kata ku ingin hembuskan. Tapi sebenarnya ya nggak bisa. Gelisah itu tidak bisa dihembuskan lalu pergi gitu aja dengan satu helaan nafas. Nggak, gelisah tuh bukan kayak dahak yang bisa kita buang kayak pakai gitu kan, dahaknya kebuang, gelisahnya kebuang gitu. Nah, ini tidak seperti itu. Gelisah tuh kan adalah perasaan. Lalu balon yang ini tiba-tiba ada balon coba dari di koreografinya sendiri pun mereka pakai balon beneran tuh ya. Pakai balon, terus ada ekor juga. Wah, lengkap deh emang. Paket lengkap nih Tenshino Shippo dari segi properti. Balon yang bulat ku lepaskan
dari tanganku. Jadi pertama dia bilang pakai nafas, kemudian dia bilang pakai tangan. Nah, balon tujuannya apa? Mungkin balon ini melambangkan kegelisahan dia. Dia pengen kegelisahan dia tuh ibarat kayak balon nih, tinggal dilepas doang, udah kita nggak ngerasa gelisah lagi. Kita tidak memiliki gelisah itu lagi, pengennya gitu. Mungkin. Semakin tinggi rahasia terbang di langit biru. Oh, maksudnya balon tuh adalah rahasia gitu ya. Jadi dia menganalogikan balon ini ya, dalam balon tuh kan ada gasnya tuh ya. Mungkin gas dalam balon itu yang diibaratkan rahasia tentang perasaan dia terhadap cowok itu. Dia pengen lepas aja biar rahasia itu terbang ke langit sampai nggak ada yang tahu, sampai pokoknya nggak usah ada seorang pun yang tahu bahwa dia memiliki atau memendam perasaan terhadap seorang cowok gitu kayaknya. Kemudian baru kita masuk ke referen. Disitulah dia mulai cinta. Ini juga tadi gue udah buka di awal ya. Aneh banget ya penggalannya ya. Cinta itu dipanjangin di in-nya gitu. Cinta. Makanya ketika gue mau mencoba cover lagu ini pertama kali waktu itu 2013, pas gue denger aneh banget. Pas gue cuma baca liriknya kan, cinta bagai, kok jadi aneh sih gitu. Ya begitulah ya namanya translation, menerjemahkan langsung. Kalau di versi 48 yang originalnya yang bahasa Jepang emang suku katanya ada 3 untuk kita. Sedangkan di sini kita cuma dikasih cinta, 2 suku kata cinta, harus di stretch jadi 3, jadi cinta. Sebenarnya mereka bisa punya alternatif lain, yaitu cinta bagaikan. Sama nggak enaknya sih, tapi yaudah yang udah jadi begini mau dimana nih. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal kabur dengan lembut tak tahu kemana. Matahari yang ku dambakan terlalu silau. Jadi ketika dia lepas tuh balon, otomatis kan dia sambil ngeliatin balonnya terbang, dia ngeliat ke atas juga. Terus kan di atas ada matahari ya, ya kesilauan lah pasti. Kayak gitu mah gak usah ditanya. Karenanya aku berpura-pura tidak suka. Nah ini kata-kata aku berpura-pura tidak suka dan aku pun menjadi bersikap dingin. Nah ini yang bikin gue pede berkata bahwa ini cewek sebenarnya mendem perasaan, tapi dia gak mau ngomong, dia sundere. Jadi dia berakting, dia gak suka sama nih cowok, dia berpura-pura dia biasa aja lah sama si cowok ini gitu. Dan dia bersikap dingin dan dia cuek bebek, tapi sebenarnya dalam hati dia suka gitu. Makanya dia bilang, aku memandang dari kejauhan, cinta tak berbalas, hanya milikku. Hanya dia yang memiliki cinta ini, karena cinta ini gak berbalas. Kalau cintanya berbalas, maka cinta itu milik berdua gitu. Seperti kata Acha Septriasa, berdua denganmu pasti lebih baik, aku yakin itu. Anak zaman sekarang nggak tahu lagu itu ya, itu lagu udah lama banget juga sih. Lalu kita masuk ke verse kedua, di mana disitu ngomong, jika kau sadar akan pandanganku pada dirimu, jantungku pun berdegup kencang dan akan meledak. Di sini dia pakai majas hiperbola banget. Masa sih jantung bisa meledak? Emangnya balon aja meletus bukan meledak. Terus juga kalau balonnya benar meletus, efek buruk apa sih yang bakal nyampe ke si cewek ini? Paling hatiku sangat kacau sih. Itu kayaknya beatnya Panji Pragiwaksono itu. Maaf ya Bang Panji, gue pakai beatnya dikit gitu, pakai hiperbola. Di sini banyak sekali majas. Kalau kita ulik dan kita teliti liriknya baris demi baris, banyak sekali majas yang digunakan. Mengapa perasaanku jadi berat begini? Ku ingin bertanya pada awan putih. Padahal kalau awan putih ditanya gak akan jawab juga. Nah terus cinta bagaikan ekor malaikat yang pelin-pelan gerak kesana sini susah ku tangkap. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tak akan bisa atasi pada pengalaman pertama. Jadi emang ketahuan banget nih cewek tidak ada pengalaman dalam menjalin romansa. Karena di sini dia bilang pengalaman pertama. Cewek-cewek kayak gini nih emang harus diajarin gitu. Jadi yuk sini saya ajarin, sini om ajarin ya gitu. Om, suatu hari arah angin akan berubah hingga kebetulan kau lihat ke sini. Kenapa ya dari tadi tuh tentang balon terbang terus ditiup angin, suatu hari arah angin berubah, jadi balonnya balik lagi gitu kah maksudnya?
Ku kan menunggu di tempat ini hingga keajaiban munculnya pelangi. Banyak sekali fenomena-fenomena natural seperti matahari, pelangi, angin di sini. Ya, kalau mau belajar geografi mungkin ini lagu yang tepat. Udah, terus masuk ke gua nggak ada poin apa-apa yang mau disampaikan di interlude itu sih. Tapi paling segitu aja pembahasan gua mengenai Tenshi no Shippo. Apakah kamu para wotazen sekalian punya pendapat yang berbeda? Kalau iya, boleh boleh tulis di kolom komen apapun pendapatmu mengenai Tenshi no Shippo. Apakah kamu setuju dengan apa yang saya lihat? Apakah kamu tidak setuju karena kamu punya pendapat lain? Apakah kamu berpikir, bang, lo ngapain sih bikin konten kayak gini, nggak penting banget? Ya nggak apa-apa, tulis aja semua di kolom komen, pasti kita bacain satu-satu. Karena gue juga sangat senang untuk mengetahui isi pikiran dari kalian semua. Karena gue bercita-cita ingin jadi Charles Xavier atau Profesor X, jadi bisa baca pikiran kalian semua. Tapi kan nggak bisa, jadi tulis aja di kolom komen guys. So, Tenshi no Shippo JKT48 recommended untuk khalayak ramai. Apa sih, Rang? Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting